Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tipe data dan operator. Capaian pembelajaran mengenai tipe data dan operator adalah mahasiswa mampu mengetahui tipe data dan operator yang ada pada aplikasi C++. Yang kedua, mengetahui perbedaan penggunaan tipe data dan operator. Indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai tipe data, macam-macam tipe data, operator, dan macam-macam operator. Yang kedua, mampu menggunakan tipe data dan operator sesuai dengan kebutuhannya. Terus yang pertama adalah tipe data. Tipe data berfungsi untuk merepresentasikan jenis dari sebuah nilai yang terdapat dalam sebuah program. Macam-macam tipe data, yang pertama adalah tipe bilangan bulat. Tipe bilangan bulat adalah tipe data berupa angka di mana tidak memiliki angka di belakang koma. Tipe data bilangan bulat ini ada beberapa macam. Yang pertama mengenai integer, yang kedua unsigned integer, signed integer, short integer, unsigned short integer, signed short integer, long integer, signed long integer, dan unsigned long integer. Tapi pada dasarnya tipe data bilangan bulat itu yang dipakai hanya satu, yaitu mengenai integer. Lantas yang kedua adalah tipe data bilangan real. Tipe bilangan real adalah tipe data yang merepresentasikan data bilangan yang mengandung angka di belakang koma. Tipe bilangan real dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mengenai float, yang kedua double, yang ketiga adalah long double. Terus tipe data yang ketiga adalah tipe data logik. Tipe data logik adalah tipe data yang mengandung 2 buah nilai, yaitu nilai logik. Yang pertama nilai true, benar, atau false, salah. Dan biasanya nanti disebut dengan tipe data boolean. Lantas yang berikutnya adalah tipe data string. Tipe data string adalah tipe data yang merupakan karakter atau merepresentasikan data-data berupa karakter, angka, atau tanda baca. Biasanya tipe data string atau karakter diawali dengan tanda petik 1 atau tanda petik 2 kali dan diakhiri dengan tanda petik 1 maupun tanda petik 2 kali. Terus berikutnya adalah operator. Operator di sini digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan perintah yang diberikan. Beberapa pengertian di dalam pembahasan operator antara lain sebagai contoh adalah C sama dengan 5 plus 7, berarti itu C akan menghasilkan nilai 12. C di sini disebut sebagai variabel, sama dengan disebut dengan operator assignment. 5 dan 7 disebut dengan operan. 5 tambah 7 disebut dengan ekspresi, sementara tambah disebut dengan operator aritmatika atau penambahan. Berarti nanti ada penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Sementara C sama dengan 5 ditambah 7 disebut dengan statement aritmatika. Macam-macam operator adalah operator assignment, operator unary, operator binary, operator ternary. Operator assignment adalah operator yang berfungsi untuk memasukkan atau assign nilai ke suatu variabel. Operator ini biasanya dibatasi dengan tanda sama dengan, misalnya luas sama dengan panjang dikali lebar. Terus yang berikutnya adalah operator unary. Operator unary adalah operator yang hanya melibatkan sebuah operan. Adapun yang termasuk ke dalam operator unary adalah tambah, kurang, tambah, atau kurang. Tambah itu biasa dengan increment. Increment berarti menaikkan angka 1 step di atasnya. Sementara decrement di sini adalah menurunkan angka 1 step atau 1 poin ke bawah. Lantas ada operator binary, yaitu operator yang digunakan dalam operasi yang melibatkan 2 buah operan atau 2 buah bilangan.
Contohnya operator aritmatika itu menggunakan tanda tambah, tanda kurang, tanda bintang untuk perkalian, tanda pembagian, dan tanda persen untuk modulus. Lantas operator logik atau logika adalah AND, OR, atau NOT. Untuk lebih mudah dalam memahami penggunaan operator, berikut adalah contoh perhitungan atau penggunaan operator di dalam program. Baik, pertama kita masuk pilih file, new, pilih project. Selanjutnya pilih console application, go, next lagi. Lantas di sini diberikan nama misalnya konversi. Lantas next, finish. Baik, ini adalah tampilan awal. Kita hapus dulu layoutnya, atau dibiarkan saja. Kita tambahkan dulu di bagian atas include Gonio. Lantas kita akan mendeklarasikan variabelnya double C R F. Kita rubah ini untuk layoutnya, masukkan nilai suhu Celsius. Kita simpan masukan dari pengguna tadi ke dalam variabel C. Selanjutnya kita akan mengkonversi variabel Celsius ke Fahrenheit. F sama dengan kurung 2 kali 9 dibagi 5 dikali C ditambah 32. Terus yang berikutnya R sama dengan 4/5 dikali Celsius. Baik, di sini akan saya berikan penjelasan fungsinya. Yang pertama di bagian atas ini adalah menentukan nilai variabel awal. Terus berikutnya di sini perintah untuk memasukkan nilai yang di sini mengambil nilai masukan dan disimpan ke dalam variabel C. Terus berikutnya lagi mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Yang berikutnya di sini mengkonversi suhu dari Celsius ke Reaumur. Jika sudah, maka kita akan mengeluarkan hasilnya. Kita turunkan dulu satu baris. Cout. Hasil konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit adalah
F N Cout hasil konversi suhu dari Celcius ke Reaumur adalah R. Jika sudah, maka coba dijalankan programnya. Yes. Bentar, ada kesalahan, kurang L. Kita compile lagi. Misalnya dimasukkan nilai 5. Ini merupakan hasil dari perhitungan atau konversi dari Celsius 5 derajat Celcius ke Fahrenheit adalah 37, sementara konversi dari 5 derajat Celcius ke Reaumur adalah 0. Baik, contoh berikutnya adalah bagaimana kita membuat program untuk operator assignment. Yang pertama, kita akan mendeklarasikan dulu variabel. Misalnya di sini saya buat integer I double D string S. String ya, tapi karakter S. Lantas perintah selanjutnya memasukkan atau assign data ke dalam variabel. Pertama, I sama dengan 10, D sama dengan misalnya 2,5, dan S sama dengan UTY. Selanjutnya kita akan melihat hasilnya. Cout nilai I sama dengan I Cout nilai D sama dengan D len Cout nilai S sama dengan
Baik, di sini akan kita coba jalankan programnya. Maaf, masih belum dikompil. Ini ada kesalahan masukan. Atau mungkin di sini string. Nah, ini adalah hasil dari operator assignment. Contoh penggunaan operator assignment. Lantas berikutnya kita akan mencoba menggunakan operator unary. Baik, selanjutnya kita akan membuat contoh penggunaan operator unary. Yang pertama, dideklarasikan dulu variabelnya menggunakan nilai A. Lantas assign nilainya di-assign dulu. A sama dengan min 5. A sama dengan min 5. Lantas dirubah A sama dengan min A. Nah, assign yang pertama adalah memasukkan nilai A dengan angka minus 5. Lantas assign yang kedua, A min A dimaksudkan adalah A min dikalikan min 5, sehingga hasilnya nanti akan menjadi 5. Lantas yang berikutnya lagi, kita akan mencoba mengeluarkan nilainya. Cout nilai awal A adalah petik O. Lantas berikutnya lagi, cout nilai increment A adalah cout nilai akhir adalah O. Lantas kita akan merubah nilai variabel A menjadi 10 dan akan dilakukan post increment atau decrementnya. Cout petik nilai awal A adalah A ln cout nilai decrement A adalah, maaf ini salah di belakang, harusnya min ln cout nilai akhir A adalah
Baik, selanjutnya coba dijalankan. Ini program tadi mengenai post increment dan decrement atau unary. Baik, saya akan jelaskan sedikit mengenai baris programnya. Adalah pertama kita deklarasikan nilai A, lantas yang kedua memasukkan nilai A dengan minus 5, lantas mengkonversi A dengan A min A, maksudnya adalah A itu sama dengan min 1 dikalikan min 5, sehingga A berubah nilainya menjadi 5. Lantas dicetak, ada perintah A untuk menghasilkan. Lantas yang berikutnya lagi plus plus A. Di sini fungsinya untuk menaikkan atau increment, menaikkan nilai A satu step di atasnya, sehingga A sama dengan A plus 1, outputnya adalah 6. Sementara yang di bagian statement berikutnya itu adalah menentukan nilai A sama dengan 10 atau assign nilai A menjadi 10, lantas dikeluarkan. Yang kedua adalah melakukan proses decrement atau penurunan satu angka untuk nilai A, dimana perintahnya A min min, jadi A sama dengan 9. Begitu kurang lebih mengenai penjelasan operator unary. Untuk operator binary kita sudah bahas pada pertemuan pertama, yaitu mengenai perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba belajar mengenai sisa hasil bagi atau modulo. Selanjutnya kita akan membuat contoh program menggunakan atau memanfaatkan operator modulo untuk mencari sisa hasil bagi. Ya, di sini untuk contoh yang paling mudah adalah menghitung atau konversi dari menit ke jam. Yang pertama kita akan deklarasikan dulu intensi detik, menit, jam, sisa. Cout masukkan bilangan bukan pemasukan waktu dalam detik. Program ini nanti difungsikan untuk mengkonversi dari detik ke jam, ke menit, dan detik. Kemudian terus disimpan jin ke detik. Kemudian perintah yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita nanti akan melakukan konversi atau perhitungannya. Yang pertama, jam sama dengan D dibagi 3600. 3600 dihasilkan dari 60 detik dikali 60 menit. Lantas berikutnya adalah mencari sisa. Sisa sama dengan jam persen 60. Sebelumnya kita akan cari menit dulu. Menit benar dulu ya, kita menentukan sisanya dulu. Baik, berikutnya adalah menit sama dengan sisa
dibagi 60. Maaf, ini ada yang terbalik dulu, harusnya sisa menit dicarikan sisa jamnya dulu. Baik, tadi ada yang kelewatan di sini. Harusnya saya cari dulu sisa sama dengan D modulo 300 3600. Sudah ketemu menit sama dengan sisa dibagi 60. Lantas untuk mencari detik, yaitu ini saya rubah detik sisa modulo 60, sehingga coutnya turunkan satu baris, cout hasil dari perhitungan modulo adalah jam ini. Lantas menit detik baik, kita akan coba, tetapi di sini terdapat kesalahan bahwa variabel yang kita gunakan adalah nama J S N D S sehingga di bagian sini keluarnya adalah J, ini M, ini D. Kita akan dicoba 4565, hasilnya 1 jam 16 menit 5 detik, berarti 4565 detik itu menghasilkan 1 jam 16 menit 5 detik. Baik, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan maksud dari baris coding yang ada di layar. Yang pertama saya dideklarasikan adalah DMJS. Tipe datanya adalah integer yang digunakan untuk menyimpan data atau menyimpan variabel hasil dari perhitungan. Yang pertama ini untuk mengeluarkan nilai atau mengeluarkan tag, masukkan waktu dalam detik. Hasil inputan dari pengguna akan disimpan di dalam variabel D. Selanjutnya variabel D akan dikonversi ke jam. Karena di sini integer, maka angka secara otomatis angka di belakang koma akan dihilangkan. Jadi D 3 dibagi 3600, sehingga nanti kalau di bagian belakang ada koma, dia akan dihapus dan akan diambil nilai yang depan sebelum koma. Jika sudah, maka hasil dari perhitungan tadi akan dilakukan modulo atau pencarian sisa hasil bagi, yaitu D
modulo 3600, sehingga ketemunya berapa? Di sini adalah detik tadi nilai yang dimaksudkan. Lantas jika sudah ketemu sisa hasil baginya, akan dilakukan pencarian dalam hitungan menit. Maka di sini menit sama dengan sisa dibagi 60. Setelah selesai, detik sama dengan sisa modulo 60. Detik tadi di awal bernilai masukan dari pengguna. Detik yang kedua ini adalah assignment atau memasukkan nilai baru hasil dari sisa modulo 60, sehingga output dari 4565 detik itu adalah 1 jam 16 menit 55 detik. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai operator logika. Baik, untuk operator logika saya mengambil contoh yang sudah ada, mengingat waktu yang sudah digunakan sudah lama. Kita akan compile dulu hasil dari operator logika. Di sini bisa kita lihat ketika 1 dan 1, maka outputnya adalah 1. Ketika 1 dan 0, dia akan bernilai 0. 0 dan 1 akan bernilai 0. 0 dan 0 akan bernilai 0. Lantas yang berikutnya lagi adalah OR. 1 atau 1 berarti dia bernilai 1. 1 atau 0 dia bernilai 1. 0 atau 1 dia bernilai 1. 0 atau 0 dia bernilai 0. Sedangkan untuk not, tidak 1 berarti 0, tidak 0 berarti 1. Itu mengenai operator logika. Untuk materi bahasan terakhir yaitu mengenai bitwise, saya akan kasihkan contoh yang sudah ada mengenai program bitwise. Baik, ini adalah contoh penggunaan bitwise di dalam algoritma pemrograman. Jika dijalankan akan seperti ini outputnya. Nah, ini 1 pangkat 0 1, 19 pangkat 4 11. Nah, ini nanti akan dijelaskan di berikutnya. Sini akan saya jelaskan penggunaan dari operator bitwise. Saya perjelas dulu biar kalian bisa lihat. Baik, hasil perintah dari 19 pangkat 4 di atas dapat diilustrasi sebagai berikut. Sebelumnya angka tersebut akan dikonversi ke dalam bentuk biner. Angka 19 ketika dikonversi ke dalam biner adalah 000100111, sementara 4 adalah 000001000. Di sini menggunakan perintah XOR atau exclusive OR atau yang benar-benar berbeda. Ketika ada nilai yang sama akan diambil nilai 0, sementara kalau yang berbeda akan diambil nilai 1, sehingga outputnya adalah 0010111, sehingga output nilai yang dihasilkan adalah 23. Baik, demikian praktikum pada hari ini. Saya pikir cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.